Semoga anak-anak semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kalau ibu guru tanya bagaimana kabarnya hari ini, anak-anakku di rumah menjawab luar biasa, yes, yes, yes. Nah, ibu guru lagi ya, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, anak-anakku jawab luar biasa, yes, yes, yes. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, pada hari ini, hari pertama kita akan belajar buku tentang hidup rukun yang ada di judulnya itu buku 2A, hidup rukun. Nah, anak-anakku boleh siapkan bukunya yang berjudul hidup rukun tema 1 atau kalau di bukunya tema 2A. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Anak-anakku lipat tangan dan kita berdoa. Ibu guru yang akan pimpin, kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu sehingga kami masih diperbolehkan bertemu dalam pembelajaran online hari pertama pada hari ini. Tuhan kiranya memimpin dan menyertai kami dari awal hingga selesainya pembelajaran kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anakku boleh perhatikan yang ibu guru tunjukkan di atas. Jadi hari ini kita akan memulai materi kelas 2 tema 1 atau 2A, judulnya hidup rukun, subtema 1. Jadi sekarang anak-anakku kita memulai pada subtema 1. Judulnya di subtema 1 itu hidup rukun di rumah. Nah, jadi pada saat ini kita membahas seputaran tentang hal-hal yang ada di rumah. Nah, kita lanjut di pembelajaran 1. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Nah, anak-anakku boleh perhatikan di atas. Yang pertama itu kira-kira apa? Yang pertama, siswa dapat mengetahui silsilah dalam keluarga. Yang kedua, siswa dapat membilang bilangan ratusan dengan bantuan kubus DNS. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan lagu, perama, dan sopan dengan pola irama yang tepat. Jadi hari ini anak-anakku harus mengetahui semua tentang tujuan ini. Jadi pertama, anak-anakku harus tahu bagaimana itu silsilah dalam keluarga. Yang kedua, anak-anakku harus tahu bagaimana caranya membilang atau menghitung bilangan ratusan dengan bantuan kubus DNS. Nah, yang ketiga itu anak-anakku bisa bernyanyi dan bisa juga menentukan bagaimana itu lagu, pola iramanya yang pendek dan pola iramanya yang panjang. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ya di sini coba anak-anakku perhatikan. Anak-anakku juga boleh buka bukunya di rumah di halaman 5. Kalau misalnya belum jelas di sini, anak-anakku bisa lihat di halaman 5. Di situ ada silsilah. Nah, jadi ini namanya silsilah ya, Nak. Ada beberapa keluarga di sini. Nah, ada 2 keluarga. Keluarganya Pak Kismo dan Ibu Hanum, dan keluarganya Pak Didu dan Ibu Bina. Nah, dari keluarganya Pak Kismo dan Ibu Hanum ada atau melahirkan 2 anak, namanya Mutia dan Muas. Nah, sementara di sini keluarganya Pak Didu dan Ibu Bina, dia melahirkan 3 anak. Nah, ada namanya Loli, Isti, dan Ben. Nah, kenapa ada Ino dan Airin? Karena ini anaknya Pak Kismo dan Pak Hanum menikah dengan anaknya Pak Didu dengan Ibu Bina, namanya Loli. Sedangkan anaknya Pak Kismo namanya Muas. Nah, mereka ini menikah, Pak Muas dan Loli menikah. Akhirnya mereka mempunyai anak namanya
namanya neneknya siapa, namanya dari bapak, namanya neneknya dari ibu, dan ditulis dikerjakan di halaman 5 seperti yang ini. Nah, jadi ditulis namanya, misalnya namanya ibunya Ibu Yohana misalnya ya, Ibu Yohana, jadi ditulis di sini namanya. Ayahnya siapa misalnya, ditulis juga namanya. Nah, jadi anak-anakku kerjakan di halaman 5. Sudah mengerti anak-anakku? Dikerjakan sesuai yang ini ya, silsilahnya. Tanyakan sama ayah atau ibu atau siapapun yang ada di rumahnya anak-anakku. Ya, anak-anakku sudah mengerti? Ya, kalau anak-anakku sudah mengerti, kita akan lanjut ke materi selanjutnya tentang keluarga Ino. Nah, anak-anakku, di halaman 3 ada bacaan yang berjudul tentang keluarga Ino. Nah, jadi di situ diceritakan keluarganya Ino, ada ayah, ibu, ada tante, dan ada juga pamannya atau omnya. Nah, di sini keluarga Ino. Ada yang tahu apa itu yang disebut dengan keluarga? Ya, ada yang bisa jelaskan atau sebutkan apa yang anak-anakku ketahui tentang keluarga? Ya, keluarga adalah orang yang tinggal bersama kita di rumah. Nah, ini jadi ada 2 macam keluarga, ada keluarga inti dan ada keluarga dan ada kerabat. Nah, kita lihat di atas. Di keluarga Ino ada ayah, ibu, dan adik. Mereka disebut keluarga inti. Jadi kalau keluarga inti hanya terdiri dari ayah, ibu, Ino, dan adik. Jadi hanya terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Itu yang disebut dengan keluarga inti. Nah, sekarang anak-anakku lanjut. Di rumah Ino juga ada kakek, nenek, ombeng. Mereka disebut kerabat. Jadi kalau misalnya ada sepupu, ada paman, ada tante, ada kakek atau nenek, itu disebut dengan kerabat. Nah, ya, jadi anak-anakku harus bisa membedakan kerabat dan keluarga inti. Ingat ya anak-anakku harus bisa membedakan yang mana kerabat dan yang mana keluarga inti. Nah, sekarang jika di rumah kita harus hidup rukun dengan anggota keluarga karena itu sangat penting. Nah, apakah anak-anakku sudah tahu itu apa yang dimaksud dengan rukun? Nah, dari tadi kita bahas tentang rukun. Nah, di bukunya kita itu ada juga hidup rukun. Nah, ada yang tahu apa itu hidup rukun, nak? Ya. Hidup rukun itu ya, nak, berarti kita harus saling menyayangi, kita harus menghargai orang lain. Jangan sampai cuman keinginan tak saja yang mau dituruti. Harus kita hargai juga keinginannya orang, harus kita sayangi juga teman-teman, apakah itu orang yang ada di dalam rumah atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu yang namanya hidup rukun. Tidak ada pertengkaran, yang ada itu saling mengasihi. Nah, sekarang kerukunan di rumah terjadi antara kakak dengan adik, ibu dengan ayah, dan anak-anak dengan orang tua. Jadi kalau misalnya kerukunan yang ada di rumah, kakak sama adik itu tidak ada yang boleh bertengkar atau tidak ada yang boleh saling berebut mainan. Ibu dan ayah harus menyayangi anak, begitupun sebaliknya. Anak juga harus menyayangi orang tua. Jangan sampai nanti misalnya ibu minta tolong, dibantu mencuci piring, anaknya malah bilang, saya tidak mau mama. Nah, itu artinya tidak ada kerukunan di dalam keluarga. Nah, jadi anak-anakku mulai sekarang harus rukun di dalam rumah, terutama rukun bersama kakak, adik, dan orang
kedua. Baiklah anak-anakku, sekarang kita lanjut. Nah, setelah setelah kita mempelajari tentang keluarga Ino, nah sekarang Ino anaknya, jadi Ino itu anaknya rajin membaca. Nah, di dalam bacaannya itu dia membaca sebuah buku. Di dalam bacaan bukunya itu terdapat sebuah lagu. Lagunya berjudul tentang lagu peramah dan sopan. Nah, sekarang coba kita nyanyikan lagunya tentang peramah dan sopan. Ibu guru akan memutarkan sebuah lagu. Nah, anak-anakku di rumah mengikuti ya lagunya yang ibu guru putarkan nanti. Jadi anak-anak sambil mendengarkan, sambil menyanyikan juga. Oke anak-anak, kita dengarkan lagu berikut ini. Tadi, nah di sini kita ganti. Nah, lirik lagunya ini sebenarnya ini terbalik ya. Nah, harusnya congkak dulu baru sombong. Nah, di sini sebenarnya ini bukan juga bekerja, tetapi belajar. Nah, coba kita nyanyikan satu kali lagi tanpa lagu ya. Nah, dan kita perhatikan nada yang panjangnya dan nada yang pendeknya. 1, 2, 3. Bukan yang sombong. Nah, tadi kan congkak pertama, jadi kita ganti congkak dulu ya. 1, 2, 3. Bukan yang congkak. Nah, bukan yang ini kan nadanya cepat. Bukan yang sombong. Nah, jadi garis seperti ini menandai kita nyanyikan agak lama ya. Nah, contoh, bukan yang sombong. Nah, cocok tidak dengan yang ada di slide-nya? Nah, pas kan? Nah, sekarang kita lanjut di baris yang kedua. Bukan yang congkak. Nah, bukan yang congkak. Nah, jadi anak-anak harus membedakan mana yang dinyanyikan dengan nada pendek dan mana yang dinyanyikan dengan nada yang panjang. Nah, bukan yang sombong, bukan yang congkak, yang disayangi, handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, anak-anakku perhatikan di atas setiap akhir lirik atau setiap akhir barisnya itu lagu, dia nadanya panjang. Coba kita lihat. Nah, ini kan nada panjang, ini juga nada panjang, ini nada panjang. Pokoknya yang harus anak-anak ketahui, kebanyakan lagu itu dia diakhiri dengan nada panjang di akhir katanya atau di akhir barisnya, baris lagunya, seperti yang ada di atas ini. Jadi anak-anak boleh berlatih lagi menyanyikan lagu di atas, atau terserah anak-anak bisa mencari sebuah lagu, misalnya lagu pelangi-pelangi. Anak-anakku berlatih menandai mana yang nada pendek dan mana yang nada panjang, supaya anak-anakku bisa membedakan nada yang panjang dan nada yang pendek. Dan jangan lupa anak-anakku, kalau misalnya mengambil sebuah lagu yang lain, ditandai seperti ini, bulatan. Terserah anak-anakku mau kasih bulatan warna hijau kah, warna biru, warna merah, yang penting berbentuk bulatan. Itu untuk nada pendek. Dan kalau nada panjang, dia garis tebal panjang. Nah,
Oke anak-anakku sudah mengerti untuk menentukan lagu atau nada yang panjang dan nada yang pendek. Sekarang anak-anakku, kita lanjut lagi matematika anak-anakku. Nah, di sini setelah Ino bernyanyi, Parama dan Sopan, Ino dan Arin merapikan bukunya ke dalam rak buku. Ino dan Arin menyimpan bukunya dengan cara mengelompokkannya. Setiap kelompok berisi 10 buku. Nah, ingat, satu kelompok di sini bukunya Ino ada isinya 10 buku atau dibaca 10-an. Nah, satu kelompok itu anak-anak seperti ini. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, bagaimana? Jika ada 5 kelompok, berarti kalau 5 kelompok ada 50 buku karena setiap kelompok ada isinya 10 buku. Kita bisa hitung 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10, hasilnya 50. Dibaca 50-an. Kenapa dibaca 50-an? Nah, coba anak-anak perhatikan di atas ya. Nah, ingat anak-anakku. Nah, puluhan itu. Nah, perhatikan anak-anakku, coba lihat di atas. Ada puluhan, ada ratusan, dan ada satuan. Nah, anak-anakku boleh perhatikan. Kalau puluhan berarti nolnya ada 1. Nah, kalau ratusan nolnya ada 2. Jadi kalau misalnya cuma 1 saja angkanya dibaca satuan. Misalnya 3, 2, berarti ini namanya satuan. Bagaimana dengan ini? Kalau misalnya ada 200. Nah, 200 kita baca 200-an karena ada 2 angka yang 100. Nah, coba kita lihat. Kita kembali lagi ke slide-nya. Coba anak-anak perhatikan. Nah, di sini ada tumpukan buku. Ada 2 tumpukan buku. Yang pertama tumpukan buku yang setiap kelompoknya ada nilainya 10 buku di sini, 10 buku. 10, 10, 10, 10. Jadi semuanya ada 50. Di sini ada 50 buku. Kemudian di sini ada juga tumpukan atau kelompok, tapi dia tidak cukup 10, hanya 7. Jadi kalau misalnya 7 cuma satu angka, kita tulis saja 7. 7 atau satuan 7. Nah, nilainya adalah 57 buku. Kalau misalnya anak-anakku masih agak susah untuk memahami tentang penjumlahan, kita boleh pakai penjumlahan bersusun. Misalnya ini kan 50, kita letakkan di sini. 7 kita ambil dari sini, letakkan. 0 ditambah 7 berapa anak-anak? Hasilnya 7. Kita tulis di sini 7. Nah, karena 5 tidak ada pasangannya di sini, kita langsung turunkan 5. Makanya di sini hasilnya ada 57. Anak-anakku sudah mengerti? Pasti anak-anakku sudah mengerti. Pasti anak-anakku sudah pintar semua menjumlah kan? Waktu kelas 1 anak-anakku sudah belajar tentang penjumlahan. Ibu guru hapus ya. Ibu guru hapus. Kemudian kita lanjut ke contoh soal berikut. Jadi di sini coba anak-anakku perhatikan gambar di atas. Di bukunya juga anak-anakku ada di halaman 9. Anak-anakku bisa perhatikan di atas, bisa anak-anakku juga perhatikan di bukunya di halaman 9. Di sini ada 3 bentuk kubus. Yang pertama ada kubus satuan, yang kedua ada kubus puluhan, dan yang ketiga ada kubus ratusan. Kenapa ini disebut dengan kubus satuan? Anak-anakku, kenapa bisa?
Karena dia hanya terdiri dari satu kubus, makanya kita tulis satu kubus satuan. Nah, sekarang di sampingnya kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Nah, jadi di sini ada 10 kubus. Nah, jadi ada kubus berbentuk seperti ini disusun menjadi 10. Nah, makanya akhirnya jadilah seperti ini, dikelompokkan menjadi satu. Ada 10 yang seperti ini, membentuk satu puluhan. Jadi kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi ini anak-anakku namanya kubus puluhan. Kenapa disebut dengan kubus puluhan? Karena dia terdiri dari 10 kubus. Kita boleh hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, betul, ternyata ini nilainya 10 atau kubusnya semuanya yang ada dalam sini ada 10. Makanya kita sebut kubus satuan berjumlah 10. Nah, sekarang anak-anakku, kalau misalnya ada yang mau menghitung ini, ini kalau kita hitung ini, sebenarnya ini nilainya semuanya ada 100 di dalam. Nah, ada 10 berbentuk begini. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi satu barisan turun ini nilainya 10, ada 10 dan seterusnya ke sana semuanya nilainya 100. Nah, jadi nilainya kubus ini semuanya 100. Kalau misalnya anak-anakku ada yang menghitung di sini semuanya ada nilainya 100. Makanya kita sebut kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Nah, jadi 100 ini ya anak-anak, ada 100 yang seperti ini digabung seperti ini, akhirnya membentuk satuan berjumlah 100 atau kubus puluhan berjumlah 10. Jadi ingat, kubus puluhannya ini ada 10 ya, 1, 2 dan seterusnya ada 10 di sini. Nah, kalau misalnya kita hitung ada 100 satuannya, ada 100 yang seperti ini, ada 10 yang seperti ini. Nah, bagaimana anak-anakku? Sudah mengerti? Anak-anakku boleh mengulangi. Ada juga contoh di halaman 9, anak-anakku juga bisa melihat contoh di halaman 9. Jika anak-anakku ada yang tidak dimengerti, kita lanjut lagi 2 contoh ya nak. Nah, kita lanjut lagi 2 contohnya. Nah, di sini coba perhatikan. Tadi kan kubus seperti ini nilainya berapa ya? Nah, iya nilainya tadi 100. Nah, ini kan tadi satu begini nilainya ada 10. Jadi kalau misalnya 3 ada 30 karena ini kan 10 ditambah 10 ditambah 10 hasilnya 30. Nah, ini ada berapa? Ini ada cuman ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ratusan ini disebut dengan 1 ratusan. Nah, 1 ratusan karena dia cuma terdiri dari 100. Nah, ini 30-an. Kenapa disebut dengan 30-an? Karena ada 30 atau 3 kelompok kubus yang terdiri dari 10. Isinya ada 10. Jadi ini satu begini ada 10. Kalau mau dihitung ini ada 10. 10. Jadi 10 tambah 10 ada 30. Jadi banyaknya kubus ada 138 atau dibaca dengan 138. Kalau anak-anak bisa lihat ini saja yang dipindahkan ya nak. Ini yang dipindahkan satunya ke sini, 3 yang dipindahkan ke sini, 8-nya dipindahkan ke sini. Tapi kalau anak-anakku masih mau penjelasan yang lebih jelas lagi, anak-anakku boleh perhatikan yang di atas. Di sini Ibu Guru ya. Ibu Guru tulis. Di sini ada 100 ya. Kita ambil dari sini 100.
Ini 30 kita ambil dari sini. Dan 8 kita pindahkan ke sini. Nah, anak-anakku, 0 tambah 0 berapa? 0 tambah 0 atau kosong ditambah kosong, tidak ada ditambah tidak ada, hasilnya tetap kosong atau 0. Ditambah lagi 8, hasilnya 8. Nah, sama dengan ini tadi, 0 atau kosong ditambah 3, hasilnya 3. Nah, seperti tadi, karena ini tidak ada pasangannya di sini, makanya angka 1 kita turunkan saja ke bawah sini. Nah, sama tidak hasilnya dengan yang di sini? Sama tidak? Coba lihat, sama. Nah, sama kan? Nah, sekarang kita lanjut lagi contoh kedua. Nah, di sini contoh kedua terdapat dua bentuk ratusan. Jadi dia bersusun ini ya, Nak. Nah, ada susunan pertama di depan dan susunan kedua di belakang. Nah, tadi kan kalau satu begini nilainya 100. Jadi kalau dua yang begini nilainya 200. Nah, ini makanya kita sebut 200-an. Nah, sama tadi yang seperti ini di atas ya, Nak. Karena ada 3 kelompok yang nilainya satu kelompoknya itu ada 10, makanya 30 sama dengan ini. 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10, hasilnya 50. 1, 2, 3, 4, 5 50-an. Jadi ini 200-an, ini 50-an, nah, ini 6 satuan. Nah, dia cuma 6 satuan karena tidak ada di belakangnya, tidak ada angka 0, 1 atau tidak ada angka 02. Dia cuma sendiri. Jadi makanya kita sebut dengan 6 satuan. Sama tadi ini ya, Nak, cara menjumlahkannya sama tadi yang Ibu Guru kasih contoh yang ini untuk penjumlahannya. Nah, kita jumlah, makanya jumlahnya ini ada banyaknya kubus, ada 256. Bisa dibaca 256. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak masih bingung, masih tidak mengerti, masih ada yang belum dipahami, anak-anak boleh japri Ibu Guru, tanyakan yang mana yang belum dipahami, nanti Ibu Guru akan menjelaskan lagi ke anak-anakku ya. Nah, tugasnya anak-anakku hari ini kerjakan soal nomor 1 sampai 4 pada halaman 10. Nah, anak-anakku boleh lihat di sini. Halaman 10 ya. Halaman 10. Nah, di sini ada 4 soal. Anak-anakku nanti kerjakan soal-soal ini. Dikerjakan seperti contoh yang Ibu Guru berikan di atas. Tuliskan berapa banyak kubusnya, berapa ratusannya, berapa puluhannya, dan berapa satuannya. Nah, anak-anak itu sudah mengerti. Mudah-mudahan anakku bisa memahami penjelasan yang Ibu Guru berikan ya. Nah, setelah kita membahas tadi tentang silsilah, tentang kerukunan, tentang cara menjumlahkan ratusan dengan memakai kubus DNS, dan juga kita bernyanyi dengan menandai nada yang pendek dengan nada yang panjang. Nah, mudah-mudahan anak-anakku mengerti dengan apa yang Ibu Guru jelaskan. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan apa semua yang sudah kita bahas tadi. Nah, Ibu Guru sudah banyak membahas tadi, tetapi kesimpulan kita hari ini anak-anakku harus tahu tentang tadi kan kita ada 3 tujuan, makanya Ibu Guru mengambil 3 kesimpulan. Nah, kesimpulan kita pada pembelajaran pertama hari ini yaitu yang pertama, keluarga adalah semua orang yang tinggal di rumah. Jadi ingat, keluarga itu ya, Nak, orang yang tinggal bersama kita di rumah. Nah, tadi Ibu Guru juga jelaskan keluarga itu terdiri dari 2, ada keluarga inti, ada kerabat. Nah, pasti anak-anak masih ingat kan yang penjelasannya Bu Guru tadi, yang mana itu keluarga inti dan yang mana disebut kerabat. Nah, anak-anak harus ingat itu ya. Nah, yang ketiga di sini. Nah, ada 100-an sama dengan 100.
Ada 10-an sama dengan 10. Ada satu satuan, ada 1. Nah, sama dengan begini ya nak. Kalau misalnya ada 200-an, nah berarti nilainya ada berapa? Ya 200 karena dia 200-an. Nah, sama dengan ini kan cuma 10-an. Kalau misalnya ada 20-an berapa? Nah, kalau misalnya ada 20-an nilainya ada ya 20. Nah, ingat tadi bedakan yang mana puluhan dan yang mana ratusan. Puluhan ada 1 nolnya, ratusan ada 2 nolnya. Nah, sekarang di sini kalau misalnya 2 satuan jadi berapa nilainya nak? Nah, kalau misalnya 2 satuan berapa nilainya? Ada 2. Nah, jadi satuan itu dia tidak ada pasangannya, dia cuma sendiri. Misalnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya yang cuma satu angka saja. Nah, sekarang nomor 3. Nah, kesimpulan kita yang ketiga tentang nada pendek ditandai dengan tanda titik atau bulatan yang besar seperti ini ya. Ingat, nada pendek ditandai dengan tanda bulatan seperti ini. Nada panjang ditandai dengan tanda garis tebal seperti ini. Nah, jadi anak-anakku juga boleh berlatih di rumah. Anak-anakku bisa misalnya mengambil sebuah lagu atau lagu apa saja terserah anak-anakku, bisa berlatih menandai nada yang pendek dan nada yang panjang. Nah, baiklah anak-anakku, hari ini pembelajaran kita akan selesai. Mudah-mudahan anak-anakku di rumah semua selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, anak-anakku harus rajin juga belajar di rumah, harus rajin mengikuti pelajaran yang ibu guru kirimkan. Anak-anakku jika tidak mengerti, ibu guru dengan senang hati akan menerima setiap pertanyaan yang anak-anakku berikan dan japri ke ibu guru. Nah, baiklah anak-anakku yang ada di rumah, hari ini pembelajaran kita telah selesai. Baiklah kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa, dan anak-anakku lipat tangan dan tutup mata. Ibu guru yang akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena pada saat ini kami telah selesai belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mudah-mudahan apa yang telah kami pelajari pada hari ini anak-anakmu dapat pahami dan mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini, pembelajaran 1. Besok kita akan lanjutkan lagi pembelajaran yang kedua ya nak, dengan masih subtema 1. Nah, jadi hari ini subtema 1, pembelajaran 1, besok subtema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Baiklah anak-anakku, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat.